Gue kasih tau triknya bapak-bapak ya, perempuan itu atau istri itu pasangan cuma ingin didengar kebanyakan waktunya. Betul, tunggu sampai dia nanya menurut kamu gimana. Kalau belum ditanya diem aja atau pura-pura ngerti. Denger ya. Pura-pura denger. Udah, yang berat adalah begitu saat lo pura-pura ditanya, tadi apa tadi kamu ngomong? Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya bapak dan ibu. Hai. Hari ini aku senang banget karena kedatangan tamu jauh. Kita import dari Jogja. Wow, enak ya, luar biasa kita datangkan langsung karena kita pengen banyak belajar. Benar, langsung aja kita perkenalkan. Di sini narasumber kita ada Mbak Analisa Widyaningrum. Yeay. Coba parents tebak kesamaan dari dua ibu ini apa? Apa tuh? Masa lalunya apa? Sama-sama apa? Ayo spill. Gagal jadi. Punya kegagalan yang sama ya ternyata ya. Sama. Kita dulu sama-sama itu loh, yang hits pada masanya. Model-model remaja. Iya. Sama pemoka. Waktu itu Moka ya kita Moka. bareng ya. Oh, Moka. Gatsam juga gak sih kamu Mbak? Iya, tapi gagal juga. Nah, ini Moka bukan band ya, Iya. tapi model kawanku. Model kawanku ya. Iya. Di masa-masa kita SMP dan SMA. Tapi luar biasa ya perjalanan dari model ke satu psikolog, satu CEO. CEO kehidupanku, CEO Parental. Justru ini psikolog aslinya nih. Saya psikolog di rumah ini. Benar-benar banyak jabatan di rumah Iya, ini. banyak. Iya jabatan. dulu ingat banget kenalan sama Mbak Ana tuh zaman-zaman kita SMP SMA ya kan, mau jadi model. Terus sekarang ketemu-ketemu lagi Mbak Ana udah jadi psikolog, udah jadi founder dari APDC Indonesia, udah sekolah di luar, Wah, bawa Masya anak-anak Allah. dan suami balik lagi Niat ke ya? sini ya kan. Kita Wow. kemarin main ke rumahnya. Iya. Mantap banget nih. Aduh, Menarik banget. seneng Nah. bisa. Akhirnya kesini nih yang bisa Akhirnya lihat di YouTube ya. Dan senangnya adalah obrolan kita tuh nyambung. Jadi kemarin ini kita terkonek lagi somehow karena kita punya perjuangan yang sama. Bukan perjuangan jadi model jadi ya. model lagi. Enggak. Itu udah insaf ya. Udah. Model ibuku bukan Sadar kawanku diri. lagi. Tapi lebih ke perasaan sama ketika kita dalam satu perjuangan sama-sama ngegedein anak kita. Anak kita kalau Mbak Ana APDC Indonesia, aku ada Parent Talk, ada Curhat Babu. Dengan lika-likunya nih, dimana kita tuh berdua sama-sama punya anak-anakan kita ini, bayi-bayian kita, sambil kita ngurusin anak dan keluarga, tapi juga Suami juga. ya ngurusin suami juga. Dan Mas tapi Haji mana nih? Juga nih. sama-sama pusing dengan kehidupan entrepreneurship ini Iya. gitu ya kan Mbak. Nah, tapi aku juga pengen tanya kan, kalau Mbak Ana psikolog ya, berarti kayaknya lebih bisa meregulasi emosi sendiri kan ketimbang aku ya Konon kan. katanya psikologi untuk Anda. Sama aja psikolog juga manusia. Jadi sekolah psikolog Butuh untuk cerita meregulasi juga. diri. Sampai kadang suka bilang, aku bisa nenangin anak orang, begitu anakku kurang tenang, kenapa aku yang nggak panik ya? Yang panik ya. Suka begitu. Iya lagi. How do you go through your days gitu dengan semua peran yang ada dan emosi yang bercampur mungkin. Aduh, ini filosofis banget ya. Baru kemarin bilang sama Mbak Tiwi, terus kayak, Mbak aku kok capek banget ya. Terus dia bilang, energi kamu kok nggak kayak dulu lagi sih gitu. Serius, aku baru gitu. ngerasain banget. Mungkin ya? ini kayak jet lag tuh beneran nyata ya. Yang tadinya dulu ritme aku udah PP Jakarta Jogja, terus kayak bisa yang tok, terus aku nggak ngerasain burnout gitu. Tiba-tiba abis pulang sekolah, mungkin punya ekspektasi yang lebih terhadap segala hal kehidupan dan pekerjaan. Terus aku jadi kayak gampang capek, gampang ke-trigger, dan jatuhnya jadi kayak ini stres atau burnout ya. Jadi kayak identify sendiri gitu. Itu yang terjadi gitu. Mungkin adaptasi awal baru lagi ya in this economy. Oh, itu sejak balik apa? Iya, sejak balik pas. Sejak balik karena aku rebuild tim baru. Maksudnya kayak ternyata ada demand yang berubah dari sebelum aku sekolah. Iya. Terus kayak ada ekspektasi yang lebih dari klien. Terus ekspektasi yang lebih dari aku juga setelah sekolah kan mungkin belajar teori-teorinya. Oh ternyata harus gini, ternyata harus gitu. Terus when it comes to praktikal di kantor, aku kayak nemuin banyak teori sama praktis yang ternyata tidak semudah itu ya, di teorinya gampang gitu Mbak. Jadi stres sendiri, jatuhnya butuh cerita sama Mbak Nucha juga. Gitu, aku jadi psikolog yang Mbak Ana. Keren ya aku ya. Keren ya. Kalau di rumah ya Mas Aji itu psikolog ya. Tapi bener Mbak, aku juga merasakan itu sih. Mungkin sebenarnya justru ketika aku membesarkan Parent Talk 7 tahun ini, perubahannya tuh lumayan makin yang tadinya aku mengerjakannya dengan
sepenuh hati dan semangat aja karena tanpa ada ekspektasi apa-apa, makin kesini ekspektasinya makin tinggi dan ternyata ke arah burnout juga gitu. Karena ya itu ekspektasiku lumayan banyak, terus belum lagi perannya tuh lumayan multi peran kan kita. Di rumah kita kayak jadi CEO-nya anak-anak, jadi CEO-nya dari para mbak-mbak ya kan. ini atur jemput challenging anak. kan. Itu kan lumayan challenging. Terus belum lagi begitu ke kantor banyak banget challenge yang harus dihadapi. Terus terutama yang bikin aku lumayan burnout sebenarnya adalah proses decision making. Karena biasanya kayak mungkin kayak tim atau misalnya klien butuh kecepatan aku dalam menentukan decision kan. Sementara kadang kan kita butuh mikir dulu kan atau ntar dulu deh gitu, tapi nggak bisa kayak harus cepat. Benar. Ternyata kecepatan itu tuh bikin aku burnout karena terburu-buru semuanya kan. Betul. Gitu. Ini tahu nih kalau aku lagi ngirim suatu pertanyaan yang butuh decision Nucha nggak dijawab, tapi kalau ngirim reels lucu di Instagram langsung di komen, kakak gitu langsung lucu. Iya. Ini orang lagi nggak mau mikir nih. Bahkan tuh aku sampai suka nggak balas WhatsApp loh Mbak kalau ada yang kayak bertanya tentang keputusan gitu loh, karena aku mikirnya taruh deh gue aja masih mikir nih, lo lagi nanya gitu kan. Kadang notif ada di jam gitu kan, terus begitu mau bukain aduh kayak udah males duluan gitu ya Mbak. Iya ada perasaan kayak gitu. Masih bagus notifnya nyala di jam, notif WhatsApp nggak dinyalain. Udah mati. Aku nggak nyala loh Mbak, notif WhatsApp tuh. Jadi aku cuman buka kalau aku lagi mau gitu. Iya, benar. Jadi ya aku mencoba untuk bisa menyelesaikan keputusan itu dengan cepat. Tapi ya gitu. Kan banyak hal-hal yang sebenarnya kayak keputusan itu dipikirinnya bukan cuma dalam waktu berapa detik gitu kan Mbak. Jadi aku suka melibatkan Aryo sih, menurut kamu kalau kayak gini gimana? Nah prosesnya itu kan nggak pernah yang secepat itu kan. Apalagi kalau misalnya melibatkan orang lain, melibatkan risiko yang lumayan tinggi. Benar. Nah, dari gitu aku bukan yang risk taker lagi tadinya. Tapi kan mau nggak mau sekarang jadi risk taker karena situasi gitu ya. Gimana sih kalau Mbak Ana gimana ceritanya sehari-harinya dalam mengambil keputusan? Apa yang bikin kamu burn out Mbak? Pernah nggak sih atau justru aman-aman aja? Sama juga sih Mbak, makanya kita bikin grup itu kan untuk saling menguatkan. Jadi aku tuh ngerasa kalau burnout ini kan akumulasi stres. Sebenarnya stres itu kan nggak melulu. Ini kalau ngomongin teori ini ya teoretikalnya gitu ya. Stres itu kan sebenarnya sesuatu yang pressure atau tekanan karena perubahan, karena terjadi yang tidak sesuai dengan harapan, dan somehow stres itu nggak melulu negatif loh, kayak stres sesuatu yang bikin kita jadi misalnya presentasi itu kan juga stres ya. Tapi kalau presentasi kerjaan terus deal terus kemudian kita dapat cuan atau apa malah grow itu stres yang positif gitu. Nah si burnout ini kan karena terlalu banyak stres yang ternyata tidak terakomodir, jadi menumpuk membuat kelelahan fisik, emosional. Itu kan sebenarnya terminologinya si burnout itu. Aku kayak terus identify gitu Mas, ini sebenarnya kok belakangan ini aku lebih banyak stres yang negatif ya. Nah tapi kalau aku lihat lagi, ini kayaknya karena situasinya lagi berubah ya. Kalau kita melihat bisnis apapun, industri itu kan lagi cukup beradaptasi nggak sih Mas gitu. Ya kan Mbak. Jadi kayaknya kita jadi punya banyak lebih waktu untuk memikirkan ini kenapa ya. Kalau aku sih melihatnya seperti itu. Kalau dulu tuh kayak aku kayaknya karena mungkin situasinya ritmenya seperti itu terus, jadi kayak malah justru nggak ada waktu gitu. Kalau aku merasanya seperti itu. Jadi pas begitu waktu jeda ini, karena memang situasi bisnisnya menantang, jadi kayak begitu ada ke-trigger hal yang sebenarnya sederhana di kantor, nggak sesuai harapan, aku tuh bisa beneran kayak ke-trigger yang beneran, wah kacau banget nih, kok kayak gini sih dia gitu misalnya. Padahal itu sebenarnya hal yang dulu pernah terjadi juga pada era tim yang sebelumnya, tapi kayak karena aku punya waktu lebih untuk mikirin itu tuh jadi kayak ketarik. Di rumah juga gitu, misalnya contoh hal sederhana asisten rumah tangga nih nggak sesuai dengan harapan kita gitu kan. Itu juga langsung gampang kepicu. Terus anak-anak, nah aku tuh yang paling kerasa kalau lagi burnout tuh kayak gampang banget tone nada udah bukan ibu peri lagi gitu. Walaupun tetap sih peran kayak bad cop-nya tuh si bapak tuh kalau di rumah buat si anak-anak, tapi aku kayak jadi nggak sabaran gitu loh Mas. Aku identify-nya tuh kayak ke anak-anak juga jadi kalau dia nggak sesuai tuh kayak ayo dong cepet dong, sampai si kakak tuh ngomong kan nggak semua orang tuh kayak mami gitu. Ada momen itu yang aku sadar, wah ini kayaknya aku udah harus mengurangi kerjaan nih gitu. Jadi remindernya tuh hal-hal yang justru malah sederhana sampai aku menganalisis, ya ini kayaknya aku mulai burnout itu sih. Jadi tapi identify-nya gimana cara pekanya gini, soalnya ini untuk parents di rumah yang mungkin
ini terjadi di banyak ibu menurutku, bukan cuma CEO, bukan cuma ibu yang berkantor atau ibu di rumah pun pasti otaknya kebagi banyak banget yang mengakibatkan burnout. Tapi kadang burnout itu juga merasa ya kayak orang nggak kepikiran sampai harus menganalisa dirinya, kayaknya ini udah gue burnout deh. Kadang nggak sempat, kadang-kadang langsung snap aja gitu. Betul. Nah gimana cara ngelihat itu in a bigger picture atau cara slow down atau apapun istilahnya, cara biar nggak meledak? Banyak ngobrol sama orang yang paling paham kita kan tentu pasangan ya. Ini kayak di Curhat Babu kan mungkin di sini yang nonton bapak dan ibu gitu. Jadi pasti kita kayak butuh awareness dari orang lain yang paling tahu kita sehari-hari gitu. Itu cara paling gampang, karena kalau kita mau ngelihat spion terus ngelihat diri kita pasti ngerasa udah oke gitu. Tapi hal sederhana yang kita lupa ketika kita nyetir kan kita perlu lihat jalan depan nih. Itu kan ya bisa jadi suami kita, anak kita gitu. Terus kemudian kita lihat lagi ke spion kayak, iya ya kok aku belakangan jadi gampang ke-trigger hal-hal kecil. Terus belakangan jadi suka nggak sabaran. Misalnya kalau itu udah mulai ada tanda-tandanya, mungkin salah satu caranya adalah ya memang kadang kita butuh untuk, aku baru sadar pentingnya istirahat gitu. Kayak oh iya ya benar. gitu. Kadang-kadang yang jadi ya maksudnya yang jadi challenge ibu adalah kerjaannya nonstop. Kita kan mikir terus kan, abis ini apa ya, abis ini apa ya, besok anak-anak gimana ya, terus harus siapin apa ya, kayak gitu-gitu kan, kayak dan banyak banget pikiran-pikiran yang nyangkut nih. Misalnya kayak oh iya minggu depan ada acara, misal ada acara di sekolahnya Shua, aku harus gini, abis itu ada acaranya di sekolah Aira. Itu aja tuh nyangkut di kepalaku, ya kan, dan kebayang. itu kayak harus diingat, tapi mau ditulis di mana juga rada bingung gitu loh. Kadang nggak ada waktu juga. Iya, jadi kayaknya di kepala itu nyangkut, terus jadinya malah bikin burnout karena ada beberapa pikiran yang harus bersamaan gitu. Dan kita belum lagi secara mungkin yang paling lumayan cepet itu tuh secara pekerjaan dituntut untuk kayak wah bikin keputusan cepet ada perubahan ini harus cepet gitu. Nah kadang-kadang ada untungnya sih main tenis. Ini dopaminnya kan diproduksi nih ya. Iya, jadi kayak kecepatanku buat ngerespon bola kalau lagi tenis itu kan kayak harus responsif terus kan. Emang kepake banget skill itu. Jadi ketika aku ada masalah di kantor atau di rumah, aku udah terbiasa untuk ngerespon cepet gitu. Walaupun kalau yang ada hubungannya sama keputusan, aku masih agak butuh waktu. Apalagi yang rada-rada sensitif lah, yang rada-rada resiko tinggi. Biasanya aku misalnya nanya Aryo dulu, atau justru aku nanya kayak Mbak Ana, aku tanya Mbak kalau ini gimana sih Mbak. Terus aku pokoknya nanya teman-teman yang seperjuangan gitu. Kalau kayak gini gimana sih gitu. Aku pengen tahu cara pikirku udah bener belum ya, kalau aku bikin keputusan kayak gini gimana ya. Kadang kita butuh gitu. kayak validasi dan justifikasi dari orang lain gitu ya. Ini yang tadi Mbak Nucha ceritain tenis itu sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya nih. Oh iya, apa? Jadi aku juga baru setelah sadar gitu ya. Oh itu tenis juga tenis? Oh enggak, beda. Aku tenis badminton aja nggak bisa. Mohon maaf ya, kasihan partnernya gitu kalau tenis sama aku. Jadi kayak di otak kita itu kan sebenarnya akan ada banyak pengambilan keputusan yang mengaktifkan satu bagian, yaitu si prefrontal cortex. Mungkin sering dengar PFC itu. Nah PFC ini itu akan bekerja kalau dopamin produksi di otak kita itu atau di tubuh kita hormonnya itu cukup bagus. Nah kalau kita lagi stres, dopamin hormon itu tidak sebanyak biasanya, jadi berkurang. Akibatnya si PFC ini nggak bisa berfungsi. Jadi kayak ibaratnya kalau dia lampu merah, dia tuh nyala terus, jadi dia kayak hijau terus gitu. Kita diminta untuk kayak, padahal kan PFC ini atau prefrontal cortex ini pengambilan keputusan Mas, yang akan membuat bagian otak lain, si hipokampus yang isinya tuh memori-memori untuk kita ngebantu kita ngambil keputusan, decision making, itu tuh kayak jadi oke, aku mau ngambil ini, kalau di memoriku ada seperti ini nih. Nah ketika maintenance tadi, Mbak Nucha tuh lagi meningkatkan si dopamin tadi karena enjoy dan happy, terus dilatih nih untuk ibaratnya lampunya tuh nyala, si amigdala untuk manggil itunya. Ada alarmnya bunyi, ada masalah apa kan, bola datang tuh kan amigdala bunyi nih, alarm kan, ada ancaman bola misalnya gitu. Analoginya ketika lagi ada masalah di kantor, ini nih kayak satu hal yang harus diambil keputusan. Nah si PFC ini yang kayak ngasih tahu, oke, tangkap bolanya di mana, kanan kiri. Nah itu tuh kayak dilatih. Nah semakin dilatih ini dia akan memang semakin bagus reaksinya gitu. Nah aku salut sih, malah dirimu tuh bisa, aku sempat mencoba Mas sebenarnya, tapi saya tidak, primbon saya tidak di sana.
pelatihnya pun bahkan tidak mau melatih saya. Dia sudah pesimis duluan. Intinya berarti sebenarnya bukan tenis saja. Jadi kayak mencari dopaminnya, melatih dopaminnya bekerja. Bahaya kan kalau ternyata tenis terus abis itu kalah gitu, pukulannya nggak bagus-bagus. Yang ada malah stres kamu. Gitu nggak? Malah ada loh momennya kamu yang hari ini aku mainnya nggak bagus banget. Dia ada gitunya. Ada kayak gitu. Jadi untuk parents di luar sana ya mungkin temukan cara mencari melatih dopaminmu itu, entah itu olahraga, entah itu I don't know traveling, entah itu apapun itu yang memang menjadi dopaminnya sehingga melatih refleks reaksi gitu segala macam. Bener-bener. So far sih aku kan aku belajar tenis kita berapa 2-3 tahun terakhir ya. Nah 2 tahun 3 tahun terakhir ini aku merasa ketika ada masalah datang atau ujian datang gitu ya, aku tuh bisa lebih cepat ngerespon. Langsung volley gitu ya. Makanya juga aku jadinya di pertenisan ini agak sedikit melangkah lebih tinggi, ikutan kompetisi lah, terus pokoknya punya lawan yang beneran. Jadi itu tuh sebagai ujianku beneran di tenis, tapi karena di kehidupan nyata tuh banyak banget yang menguji aku gitu kan. Tapi gimana caranya di pikiran tuh tetap tenang, karena kan katanya ini aku pengen baca buku tenis loh Mbak. Yang katanya tapi memang katanya itu melatih tenis itu makanya bagus buat anak kan, karena salah satunya itu juga pengambilan keputusan. Benar. Sama melatih mental sih. Jadi kalau misalnya kita lagi emosi banget, emosinya banyak dan kita banyak ngomong jelek tentang diri kita sendiri. Betul. Kita tuh pasti mainnya bakal jelek. Betul. Itu kata pelatihnya juga begitu tuh. Jadi ketika kita lagi emosinya bagus dan tenang, kan sebenarnya susah lagi main tenis terus emosi tenang tuh susah banget. Makanya nggak semua anak cocok loh. Nggak semua orang cocok tuh tenis. Bener kayaknya gitu deh. Aku salah satunya. Aku kurang tenang. Ini bagus banget soalnya statement sebelumnya tentang mencari support system kayak adanya misalnya pasangan. Beberapa kolom komentar di Parent Talk itu bilang boro-boro cerita ke pasangan, dia nggak pernah ada, dia lagi ada masalah. Kadang-kadang sebelum bergantung ke orang sebenarnya lebih aman bergantung ke diri sendiri dulu nggak sih? Iya, itu paling penting sih. Makanya kita perlu connect sama diri dulu, baru kita bisa connect sama orang lain. Aku kayak baru menemukan kalau orang lain tuh mungkin ada yang tenis, ada yang paddle gitu ya, ada yang aku tuh justru malah menghindari crowd. Ternyata caraku untuk bisa connect sama diri sendiri. Jadi kayak baru sadar karena kerjaanku kan mungkin lebih ketemu banyak orang. Bener. Kemarin aku habis pegang klien lagi, satu klien 5 jam sesi, itu aku beneran satu orang. Itu aku 5 hari ya Mbak. Dia nulis buku apa gimana? Itu kayak beneran kayak, dan aku nggak kerasa gitu beneran. Aku pun juga menikmati saat itu, tapi baru sadar, terus habis itu tuh berhari-hari aku kayak bilang sama tim kantor, aku nggak kantor dulu ya, aku dari rumah dulu gitu. Terus kayak mereka di antara itu ada ngisi training, ketemu banyak orang. Jadi ternyata dopaminku awalnya aku sempat maksa gitu, aku harus aktif untuk coba cari hobi gitu kan. Ternyata beda gitu. Nge-gym pun aku kayak suka sendiri, paling sama suami. Terus di rumah tidur atau massage atau apa yang kayak connect sama diri sendiri gitu. Dan sebenarnya ibu-ibu di rumah di sini ya nggak harus kemudian habis ini Mbak aku nggak punya waktu nih untuk misalnya kayak tenis atau kayak pilates gitu-gitu. Nggak apa-apa, yang penting kita tahu cara untuk connect sama diri sendiri nggak sih Mbak? Bener. Sekarang cara pun juga dopaminnya itu tuh. Nah aku tuh sekarang selain kan kemarin-kemarin ini ya setelah 3 tahun lumayan rutin tenis gitu, aku balik lagi ke yoga nih baru berapa minggu ini sih, karena menurutku tadi tuh tenis somehow bagus buat pekerjaan dan harian-harianku ini gitu kan, untuk melawan ujian dan macam-macam. Tapi aku juga butuh kayak grounding gitu ternyata, karena betul. Semuanya serba cepat kayak di main tenis kan bolanya cepet banget ya, kita emang harus terus ngerespon kan. Tapi begitu dengan yoga aku ngerasa aku lebih ajak gitu. Aku kayaknya butuh ajak itu sih. Jadi keputusan tuh bukan cuma dibuat karena aku reaktif, tapi lebih refleksi juga, karena di yoga tuh kan lebih ngelihat ke diri sendiri, cuman balik ke nafas gitu kan. Beda banget sama tenis menurutku. Kalau tenis semua tentang reaksi kita kan, begitu yoga tuh tentang refleksi kita gitu. Karena dopamin rilis itu ada 2 nih. Dopamin rilis yang memang kita tuh dapat dari sesuatu yang hobi yang menenangkan dan sebagainya, tapi juga ada dopamin rilis yang didapetin ketika kita habis melewati satu challenge. Coba nih misalnya Mbak Nucha habis main tenis itu kan kayak ketika dirimu berhasil tuh ada satu kepuasan, karena dopamin rilis itu juga muncul akibat sebuah drive kita atau motivasi besar ketika kita achieve something gitu. Jadi kalau itu didapetin dari sesuatu hal lain selain pekerjaan, itu akan bisa meningkatkan kemampuan si PFC atau prefrontal cortex tadi ketika di dalam real situation
pekerjaan kayak gitu. Itu sih analogi. Oh, itu maka secara juga ada psikologisnya. orang yang punya masalah di rumah larinya ke pekerjaan. Nah, karena dia mendapatkan dopamin dari pekerjaannya. Itu suksesnya. Kalau di rumah malah stres gitu kan. Di rumah malah stres, gue gagal nih sama kehidupan gue. Iya, betul, tapi kalau di kantor gue dihargai, chief target atau apapun itu. Itu aku sering menemukan seperti itu gitu. Dan sebaliknya ketika di kantor mungkin dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia nggak pengen dapetin, nggak bisa dia dapetin gitu ya. Yang bahaya adalah ketika dia bawa itu ke rumah. Dia butuh power, butuh dapat penerimaan, tapi nggak terfasilitasi, akibatnya uring-uringan. Itu juga banyak tuh Mas kayak gitu. Kan kalau di kantor, ibaratnya di korporasi, karena mungkin aku lebih banyak di korporasi gitu ya, kayak aku melihatnya nggak semua orang pengen dapat dopamin rilis itu didapatkan dari interaksi dia ketika dia kerja di situ. Misalnya kita ngomongin bukan leader atau bos atau CEO atau owner ya, dia pegawai nih. Dia pengen dopamin rilis, tapi mungkin dia nggak dapat apresiasi di situ, dia nggak dapat jabatan di situ. Nah akhirnya dia bawa ke rumah, ke rumah nggak dapat juga tuh. Itu yang bikin tambah burnout sebenarnya. Terus disuruh punya hobi, mungkin dari segi waktu, biaya, kan kayak situasi dalam ekonomi kayak sekarang tuh boro-boro. Sampai kemarin kita melakukan riset di salah satu instansi gitu ya, nggak cuma satu instansi sih, ada beberapa instansi well-being yang terdampak di tahun ini. Kalau dulu itu burnout tertinggi adalah Gen Z. Jadi kita melakukan survei nih Mas, Gen Z, milenial, sama Gen X nih manusia. Dari dulu trennya adalah burnout tertinggi itu Gen Z. Karena mereka di usia awal kerja. Terus mereka juga baru beradaptasi di karir pertama dan belum punya jabatan. Jadi masih pelaksana staff. Dan semakin generasinya senior kan jabatannya biasanya udah punya posisi, itu burnout levelnya lebih rendah. Biasanya korelasinya tuh berkaitan sama well-being atau kesejahteraan. Ketika burnout-nya tinggi, well-being-nya itu akan rendah dan sebaliknya. Uniknya di dalam situasi efisiensi kan jadi sensitif ya. Mungkin ada potongan-potongan nih kalau kita bicara di korporasi, bonus-bonus, tunjangan-tunjangan. Nah ini mempengaruhi tingkat burnout. Gen Z tetap tertinggi, tapi well-being yang terendah adalah milenial. Karena usia milenial adalah usia KPR rumah, anak sekolah. Bonus-bonus kepotong tuh ngefek banget. Financial well-being mempengaruhi mental well-being mereka. Walaupun burnout mereka tidak setinggi si Gen Z gitu. Ini aku melihat dampaknya kalau di keluarga, ya karena bonus-bonus baik yang dipotong, mungkin stress level di rumah juga meningkat gitu. Kalau Gen Z dapat bonus, walaupun dipotong, dia cukup bisa hidup untuk dirinya karena belum ada keluarga. Nah itu aku kayak jadi temuan yang akhirnya belakangannya lagi aku banyak bahas di korporasi gitu. Mungkin nyambung sama obrolan kita ini, stres-stres di dunia kerja dan rumah. Kita milenial apa Gen Z ya? Milenial, kita milenial. Pengennya Gen Z aja. Gen Z. Hampir Gen X aku nih. Senior milenial. Jadi kalau misalnya kita kembali ke ibu-ibu, ibu-ibu itu dituntut serba bisa selama ini yang aku perhatikan ya. Jadi apalagi yang bekerja mungkin di kantor adalah tuntutan lagi dari luar. Kalau yang nggak bekerja aja tuntutan di rumahnya juga udah cukup banyak banget. Bahwa seolah-olah ibu-ibu tuh nggak boleh burn out karena suami pulang harus happy, anak harus ini, banyak banget yang kayak gitu. Kayak salah satu postingannya Parent Talk yang bilang ibu itu dilihat dari marahnya, bukan sabarnya, hal-hal seperti itu. Padahal aku ngebayangin skenarionya seharian di rumah udah ngurus rumah, ngurus anak, ngurus apa-apa. Begitu pulang harus happy juga. Padahal seolah-olah laki-laki itu udah berat di kantor gitu. Nah ibu-ibu gimana sih caranya? Aku juga baca bahwa sebenarnya ada nggak sih yang namanya multitasking. Kalau aku baca di Stolen Focus, sebenarnya cara otak berpikir tuh bukan multitasking bareng gini, tapi belok gini. Jadi cepat beloknya, bikin A terus belok sini, bikin B. Bukan dalam satu waktu bersamaan ya. Tapi saking cepatnya kayak gitu sehingga itu lebih melelahkan. Bener nggak sih cara kerjanya begitu? Katanya perempuan sama laki itu beda cara kerja otaknya. Coba gimana Mbak? Kalau teorinya Mbak, abisnya aku akan menjawab. Oh iya, kamu juga ikutan jawab, silakan. Teorinya dulu. Iya. Jadi memang kalau istilah multitasking ini tuh awalnya kan sebenarnya berawal dari stereotip dulu kalau menurutku. Karena kan kalau perempuan berkarir seolah tuh ada pertanyaan di baliknya.
keluarganya gimana nih. Jadi akhirnya dia menaruh ekspektasi itu di dalam perjalanan karir dia gitu. Jadi dia pengen sempurna di rumah, sempurna di kantor. I see. Kalau laki-laki ketika karirnya bagus, dia tidak dipertanyakan. Misalnya nih dia sukses jadi seorang pejabat atau bos. Nggak ada tuh yang nanya, ih dia bapaknya gimana tuh di rumah. Nggak pernah ada kan gitu. Sehingga laki-laki ini secara tidak sadar dia tidak menaruh ekspektasi yang cukup besar di dalam perannya di rumah. Padahal makanya figur fatherless ini kan jadi sebuah hal yang dipertanyakan gitu ya. Kalau cara kerja otak memang karena perempuan itu tuh tadi awalnya sebenarnya sama aja gitu. Laki-laki tuh juga bisa multitasking juga sebenarnya. Tapi multitasking yang ternyata setelah dipelajari itu kan bukan dalam satu waktu bersamaan, tapi kita bisa ini selesai, kemudian dia bisa belok ke sini, dia bisa belok ke situ gitu. Nah, yang jadi salah kaprah justru ini yang bahaya ketika perempuan akhirnya karena stereotyping itu dia memaksa dirinya untuk melakukan satu waktu menjadi bersamaan. Satu waktu bersamaan melakukan dua hal. Nah, itu yang jadi burnout itu sebenarnya. Benar. Ya nggak sih Mbak? Nah, benar, itu benar Mbak. Karena kemarin ini minggu lalu lah, aku mencoba ngambil cuti di midweek. Jadi hari Rabu tuh aku cuti. Karena emang aku udah merasa nih kayaknya aku udah bener-bener nih semua peristiwa dan ujian hidup tuh udah push me to the limit banget. Udah bener-bener nyampe ke limit. Nah, di hari Rabu itu aku cuti. Terus aku tuh sebenarnya melakukan hal-hal yang biasa aku lakukan di keseharianku juga, kayak antar jemput anak sekolah, terus aku tetap ada olahraganya, aku ada tenisnya, terus aku nganterin anak les. Itu hal yang biasa aku lakukan juga sih sehari-hari gitu. Nah, tapi yang membedakan aku tuh ngejalanin si berbagai kegiatan di hari itu, yang ngebedain adalah sebenarnya pertama aku nggak multitasking. Biasanya kalau aku lagi antar jemput anak sekolah tuh sambil meeting Mbak, sambil online atau misalnya sambil WhatsAppan kerjaan. Jadi ngejemput tapi sambil WhatsApp gitu kan. Terus atau misalnya bahkan aku pernah juga lagi tenis gitu aku sambil meeting gitu. Jadi semuanya tuh aku sambil gitu biasanya dan aku merasa bisa. Dan aku merasa bisa pada saat itu. Ternyata begitu aku melepaskan. Jadi aku cuti cuman buat melakukan hal yang biasa aku lakukan tanpa ada multitasking. Tanpa aku multitasking. Efeknya apa Mbak? Tanpa aku harus bikin keputusan. Di hari itu aku benar-benar nggak mau bikin keputusan apapun. Jadi aku delegasiin deh pokoknya urusan kantor sama partnerku. Terus rumah, Aryo juga karena tahu aku cuti, dia nggak nanya apa-apa yang butuh keputusan aku. Jadi menurutku habis itu aku ngerasa lebih enak banget ya cutinya, padahal melakukan kegiatan yang sama. Betul. Cuman tanpa multitasking itu dan tanpa diburu-buru bikin keputusan. Gitu. Ternyata yang bikin aku burn out adalah dua hal ini. Jadi mungkin rehat itu nggak selalu harus totally bed rest semua, nggak ngapa-ngapain, gue nggak mau kenal siapa-siapa, justru malah jadi bore out nanti. Malah jadi bore out ya. Oh ada ya bore out ya. Kebalikannya, bosen, kayak ngelundang-ngelundung. Kalau aku makin stres sih. Jadi kalau di olahraga kan ada dibilang ada active day, ada active rest day. Jadi walaupun nggak olahraga kayak angkat beban atau tenis, tapi tetap harus ada geraknya, jalannya. Iya betul. Jalannya berapa ribu steps segala macam. Mungkin perempuan, ibu-ibu juga begitu, kamu juga begitu kali ya. Jadi cuti kamu itu bukan nggak bergerak, tapi masih tepatnya untuk aku cuti untuk melakukan satu kegiatan di satu waktu aja. Karena biasanya aku sambil-sambil Mbak. Nah itu yang bikin sebenarnya kita ketemu polanya ya. Tapi sulit dihindari nggak sih Mbak? Benar. Karena tuntutan di dalam profesi tertentu itu butuh kayak decision making kita yang kalau nggak segera saat itu tuh kayak bisa tambah jadi masalah baru gitu. Iya. Itu memang bahkan bukan cuma masalah kerjaan doang ya, urusan rumah aja kalau kita nggak langsung respon tuh kayak ya misalnya nih anak dijemput salah jam gitu ya, itu kan kayak harus ngerespon cepat, aduh aku harus WhatsApp gurunya, aku harus benar-benar itu banyak banget. Padahal tuh hal simple dan hal kecil gitu loh Mbak, tapi kalau kita nggak cepet ngerespon, terus dapat anak yang cemberut kalau dijemput telat, terus makin malam makin nggak enak nih. Ada ini nggak grup koordinasi antar jemput dan les? Oh ada ya. Ada. Nah itu biasanya aku tuh yang ngelit. Hari ini jadwalnya gini, jemput ada asisten, ada langsung gitu ya. Hari itu cuma read doang. Aku banyak pikiran. Biasanya bapak-bapak emang. tapi emang jujur sih dengan adanya support system kayak pasangan gitu tuh sangat ngaruh buat. Akuilah kamu beruntung punya aku. Nggak, sebenarnya gue kasih tahu ya triknya. Kalau nggak ada curhat babu nih. Gue kasih tahu triknya bapak-bapak ya, perempuan itu atau istri itu pasangan cuma ingin didengar kebanyakan waktunya. Betul, tunggu sampai dia nanya menurut kamu gimana. Kalau belum ditanya diem aja atau pura-pura.
Pura-pura ngerti. Denger ya. Pura-pura denger. Udah, yang berat adalah begitu saat lo pura-pura ditanya, tadi kamu ngomong? Iya. Aku jujur agak sering kayak gitu sih, berharap Jadi kamu suka pura-pura Tawan deh. Terus kadang-kadang kamu ngomong apa tadi? Minta kamu ngulang gitu. Padahal di saat itu aku lagi zone out. Karena kebanyakan memang aku paham perempuan itu memang pengen tempat buat bercerita, pengen divalidasi perasaannya. Memang harus denger sih, divalidasi perasaannya, didengarkan emosinya. Tapi kalau diambil solusinya, privilege untuk bikin solusi itu diambil sama aku, itu bukan lagi kayak bisa jadi debat malah. Sebenarnya pikirannya dia udah ada jawabannya, kamu tuh udah ada jawaban sendiri. Pengen kayak validasi dari jawaban itu. Tapi kalau jawaban pendapatku beda, nah itu kayak berat. Jadi aku tunggu ditanya dulu. Memilih untuk ya udahlah ya, ambil. Gitu nggak Mas Aji gitu nggak? Sama sih sebenarnya. Karena kadang-kadang justru kalau salah kasih feedback atau ini jadi masalah baru lagi gitu. Apalagi kalau setting dalam kondisi kita tuh lagi capek ya Mbak, burnout. Terus kita di kantor biasa mungkin punya privilege sebagai decision maker itu kita lebih didengar dan lebih apa-apa kan keputusan kita yang ambil. Nah suatu ketika kalau sebenarnya yang diomongin sama pasangan kita tuh benar gitu, tapi pada saatnya lagi nggak pas tuh kita bisa jadi kepicu gitu loh, kayak kamu nanya atau sebenarnya cuma butuh ini gitu, kayak hal kecil deh, makan apa, makan apa, ini udah nanya nih, ini udah nanya pendapat gue. Oke. Aku sebut ini, tapi ini begini makanannya ini. Terakhir nggak usah nanya deh kamu gitu. Oke deh, kalau makan ini gimana? Benar. Udah kalau udah berapa tahun udah kayak kamu udah tahu jawabannya. Pilih aja, aku nurut. Dikasih pendapat malah akhirnya nggak penting. Tapi support system tetap penting karena bukan aku aja sebenarnya buat Nucha, tapi tim di rumah, tim di kantor juga ada yang ganti-gantian berperan membantu, itu juga penting. Kadang-kadang orang tua bahkan juga ngebantu. Benar banget. Support system sih kalau aku lihat. Dan ini nggak cuma tentang ibu bekerja ya, ibu di rumah pun tuh chief everything officer kan, dia perlu bisa memanage segala macam dalam satu waktu bersamaan. Dan yang sering banget lupa ketika pasangannya itu tidak memberikan tadi dopamine release untuk ibu yang di rumah, bekerja di rumah. Artinya ini nih mungkin karena curhat babu ini kan nggak cuma ibu bekerja gitu ya Mbak Nucha, Mas Aryo, mungkin bisa jadi edukasi buat bapak-bapak juga, walaupun istrinya tuh ibu rumah tangga, tapi please dikasih deh, karena pengambilan keputusan itu penting loh untuk anak les, anak sekolah, untuk suami pakai baju apa, makan apa kan gitu mungkin ya kalau ibu rumah tangga gitu. Iya sih. Apa? Enggak apa-apa. Kamu lagi melihat berapa beruntungnya dirimu punya aku ya. Soalnya banyak loh yang kalau aku lihat tuh misalnya kalau aku posting ini ya konten berdua gitu. Zaman itu aku baca-baca komennya juga enak ya, beruntung banget suaminya bisa mendukung, bisa mendengar. Ternyata nggak semua perempuan dan ibu itu atau istri tuh punya privilege untuk bisa dapat pasangan yang memberikan dopamine release tadi gitu Mbak. Benar sih, kita ngeliat Mas Aji aja ikut ke UK aja kita. Kamu mau kayak gitu emangnya? Iya. Kamu itu ya, gitu. Proses panjang itu untuk pitchingnya. Pitchingnya udah lebih dari 10 tahun. Menarik dulu tuh, bahkan ada momennya kita penasaran sama ibu-ibu perempuan-perempuan yang sukses gitu. Kehidupan pribadinya gimana ya gitu. Iya. Ada nggak sih itu, emang itu kayak dibangun oleh stereotip, kita paham. Tapi beberapa kali kita melihat ada hubungannya dengan laki-laki yang justru berat untuk istrinya lebih tinggi. Iya. Nah itu kayak kemana-mana gitu. Kalau nggak salah ada artikel waktu itu di New York Times atau di Times sendiri, dia kayak bilang berapa persen, lumayan besar, 40 apa berapa persen dari women CEO divorced. Nah, tapi faktornya dia nggak bilang, faktornya masih banyak macam-macam. Ada yang kayak memang perempuannya sendiri itu nggak bisa ngatur waktunya, tapi ada juga yang suaminya yang nggak terima keadaan seperti itu. Nah itu aku dari situ, dari baca itu aku ngerasa iya ya, jadi perempuan dengan adanya di luar stereotyping di luar ini justru bikin berat. Betul. Termasuk berat buat suaminya yang kayak mendukung. Jadi pasangan laki-lakinya itu juga berat menurutku. Untuk bisa secure ya. Untuk bisa secure. Nah, untuk bisa secure artinya dia harus, mungkin ada yang ukuran secure-nya financial, ada yang ukuran secure-nya istri yang selalu look up ke suaminya. Nah gitu, itu hal-hal kayak gitu. Betul. Bener gak sih, ada risetnya gak? Aku riset secara spesifik belum baca ya, cuma
ini analoginya kemarin tuh aku baru diskusi sama temen yang dia melakukan penelitian di Jepang terhadap perempuan bekerja dan laki bekerja. Jadi kalau perempuan bekerja itu stereotipnya memang dia itu punya satu anggapan bahwa ibu bekerja, keluarga ini adalah tanggung jawab, gitu. Ibu bekerja adalah keluarga ini adalah beban. Jadi begitu di survei itu dia menganggap punya keluarga dan punya karir itu adalah keluarga itu beban. Tapi kalau pria ketika ditanya perspektif terhadap keluarga itu adalah tanggung jawab, gitu. Jadi apa sih analoginya? Analoginya adalah ya tadi kalau kenapa perempuan itu akhirnya butuh untuk punya partner yang kemudian secure, ya untuk menanggung tanggung jawab bukan beban. Kalau aku sih analoginya ke situ, benar juga ya, karena kalau beban itu kan jatuhnya kayak berat, jatuhnya. Dan ini analogi yang berikutnya, studi yang kemarin kita bahas juga, ini kayaknya bukan di Jepang sih, kemarin di Amerika kalau nggak salah. Jadi laki-laki pada saat dia tuh dapat bonus di kantor dan lain sebagainya, pokoknya pria tuh lebih banyak yang membawa kebahagiaan di kantor ke rumah. Tapi kalau perempuan itu membawa masalah di kantor ke rumah. Wow. Jadi kalau laki-laki tuh jarang gitu Mbak bawa masalah kantor itu di rumah. Dia bawanya tuh yang happy aja, happiness aja gitu. Karena terus aku jadi nyambungin gitu. Karena penelitian temenku ini, kenapa dia meneliti tentang perspektif di Jepang, dia terinspirasi dari studi yang di Amerika tadi, bahwa laki itu kalau ke rumah tuh bawanya misalnya aku bisa dapat tunjangan nih, ayo kita piknik gitu, karena tanggung jawab kan. Tapi kalau si ibu, si perempuan ini dia punya perspektif beban yang membuat dia bawa masalah di kantor ke rumah dan sebaliknya gitu. Mungkin bisa jadi kalau misalnya pria itu secure, kayak look up to, dia memberikan advice atau memberikan financial secara security itu dirasakan perempuan, dia merasa bahwa ini bukan beban karena aku punya partner yang bisa membawa ini sebagai tanggung jawab. Tapi kalau yang terjadi adalah beban, bisa jadi yang akhirnya mungkin gagal ya, entahlah ya, mungkin ada dimana kan sangat individual banget gitu masalahnya, tapi bisa jadi itu ya ketika menghadapi situasi sulit, perempuan ini kayak memikul itu sendiri, mungkin secara finansial dia jadi berat, misalnya mungkin divorce karena pasangannya secara finansial nggak kuat. Jadi akhirnya dia merasa kok ini bebannya di gue semua sih. Terus ketika dapat masalah di kantor, suaminya diajak diskusi, dia nggak hadir, nggak look up tuh ke situ. Jadi dia ngerasa kok ini beban sih. Tapi kalau tanggung jawab kan kayak oke, ini tanggung jawab kita bareng-bareng ya. Itu mungkin dari situ aku bisa menganalogikannya, dan bener juga ya. Kayaknya kalau masalah finansial bisa jadi untuk sebagian orang yang menganggap money as a power di dalam keluarganya bisa jadi kuat, tapi belum tentu loh, karena banyak juga yang divorce ketika pasangannya finansialnya secure juga, tapi dia nggak hadir, nggak bisa jadi partner untuk dia diskusi gitu-gitu. Mungkin ke arah sana gitu Mbak, dan itu tantangan kita sebenarnya. Bagus banget. Ini ada momennya kayak Nucha waktu itu belum kerja, aku kerjanya yang industrinya jauh beda, yang ngomongin kargo, aku memang nggak bawa masalahku ke rumah. Oh bener ya, ternyata gitu ya. Aku gak pernah cerita kan kayak shipment ini cancel, pesawatnya apa penuh, atau ada tentang staff gitu. Kamu juga gak pernah aku ceritain kan. Tapi kalau aku dapat segini nih, aku ada bonus nih, aku ada dividen nih, aku cerita. Itu kayaknya bener ya, bener juga ya, otomatis. Padahal setelah gitu kita ya. tahu masalah yang ada di kantor suami, aku juga nggak pernah tuh, Mas Aji nggak pernah bawa masalah dia di kantor ke rumah, nggak pernah cerita gitu. Karena laki-laki tidak pernah bercerita ya. tiba-tiba maintenance. Maintenance. Itu suamiku sih. Jadi waktu aku tanya atau aku denger dia misalnya lagi teleponan sama klien gitu-gitu kan, terus aku dengerin ternyata masalah dia berat banget, apalagi terkait hukum gitu. Jadi kayak ya karena nggak cerita aja, jadi kita nggak tahu. Mungkin macam-macam ya faktornya. Selain itu mungkin laki-laki, ya ini udah beberapa kali kita bahas kenapa laki-laki nggak bercerita, macam-macam lah ya. Mungkin merasa istrinya nggak ngerti, atau nggak mau nyusahin istrinya, atau dia merasa vulnerable, justru kelihatan lemah, yang macam-macam alasannya. Banyak ya mungkin faktornya lah. Ya, ini aku juga pernah dibilangin sama Bu Rani, tapi ini masalah ini nggak sih, masalah beban tanggung jawab, cara kita berpikir terhadap itu, permainan kata-kata sajakah? Karena di relationship kita jangan bilang berkorban buat istri, tapi mengabdi gitu, termasuk istri ke pasangan. Jadi gimana kita melihat sesuatu apapun yang kita lakukan itu adalah pengabdian untuk pernikahan ini, bukan pengorbanan. Soalnya pengorbanan tuh kayaknya gue nggak mau sebenarnya ngelakuin jadi beban ini, gitu ya. Jadi sesuatu yang negatif gitu ya. Tapi kalau pengabdian adalah perjalanan yang memang harus dilakukan demi kita berdua gitu. Jadi bagaimana kita melihat suatu POV ya. POV-nya itu penting ya kayaknya ya. Iya banget.
Dan POV itu didapetinnya sebenarnya dari pola pengasuhan, ya kan, terus background ketika dia si bapak atau si ibu ini dibesarkan dengan family background yang seperti apa POV-nya, itu menurut aku mempengaruhi banget sih. Ya, ini menarik banget sih. Perjalananku juga multi peran ini kan sebenarnya udah jadi ibu, terus ngantor juga, pokoknya dengan berbagai peran ini tuh aku belajar banyak hal sih Mbak. Salah satunya si mental strength ini, karena mental kita tuh bener-bener diuji. Ya, ketika jadi ibu aja, pada saat itu aku belum ada di Parent Talk lah. Itu ujiannya adalah kesabaran sebenarnya ya, menghadapi anak begini banget nih ya kan. Itu bener-bener kesabaranku diuji banget. Tapi begitu peranku bertambah dan berganda dan tanggung jawab juga bertambah, ternyata mental strengthku diuji banget. Jadi kekuatan mental tuh bener-bener kayak diterpa banget gitu. Tapi somehow ya ada breaknya, tapi bounce back lagi. Tapi yang paling aku pelajarin adalah ketika kondisi aku tidak nyaman, macam-macam ujiannya, tapi aku masih bisa show up. Itu sih kayak aku masih datang ke kantor walaupun hatiku lagi nggak karuan banget gitu kan. Terus aku masih bisa perform paling nggak sama anak-anak antar jemput, menyiapkan detail-detail mereka walaupun sebenarnya tuh aku lagi kayak zombie banget di pikiran dan hatiku gitu kan. Jadi terus tenis pun aku masih show up, di gym aku masih show up gitu, walaupun aku tahu nih sebenarnya aku bisa banget break untuk aku di dalam selimut aja, aku mau menangis gitu kan, tapi enggak, aku semuanya aku jalanin juga gitu. Ya, itu nggak apa-apa ya Mbak ya. Maksudnya memang yang apakah memang dasarnya adalah show up aja. Aku cuma takutnya suatu saat dia show up tapi break gitu. Terus kemudian meledak gitu ya. Suaminya sudah mulai khawatir ibu. Jadi aku khawatir. Sudah mulai khawatir dikit. Jadi gimana harusnya? Apakah memang kita harus show up aja? Iya. Jadi memang ini sangat individual difference-nya tuh kuat banget ya. Karena menurut aku ini juga termasuk bagian dari parenting yang Mbak Nucha dapetin, terus pengalaman-pengalaman dan lingkungan yang ada di sekitar Mbak Nucha juga gitu, karena bisa jadi kalau justru dipaksa untuk masuk selimut dan gak ngapa-ngapain itu justru jadi satu stimulus yang ngebikin dia malah kemana-mana pikirannya gitu. Nah jadi kayak asalkan show up-nya ini itu disadari sepenuhnya, itu yang kadang-kadang aku juga masih belajar sih Mbak. Karena kadang kalau misalnya kita nggak sadar, alarmnya itu nyala terus, kita pengen show up sampai kita apa sih yang aku kejar gitu, ada gitunya gitu. Selama sadar menurut aku sih aman aja gitu. Yang bahaya itu kan kalau nggak sadar, maksain melebihi kapasitas. Gitu ya. Tanda-tandanya gimana sih kalau kita nggak sadar? Ini kan jadi pertanyaan, karena kadang-kadang pertanyaannya sadar tuh apa sih Mbak gitu kan. Kalau kita nggak sadar tuh biasanya ya gampang fragile nggak di situ, maksudnya fragile banget nggak kita ketika gampang trigger gitu ke-trigger gitu. Kita jadi orang yang sangat-sangat vulnerable dengan hal-hal sepele. Terus jadi gampang lupa atau nah itu sebenarnya yang mungkin tetap show up tapi kapasitasnya yang kayaknya perlu dievaluasi lagi, dibandingin kayak tadi misalnya Mbak nyoba untuk monotasking tadi gitu, ternyata jauh lebih nyaman kan gitu. Bener. Nah mungkin berarti bisa jadi ini kayak aku ngomong sama diri sendiri juga. Mbak Ana ngomong kayak gitu, kayaknya aku. Iya kayaknya aku deh. Iya ngaca gitu. Makanya jadi kayak memang harus dikurangin gitu. Itu yang kadang juga aku juga masih belajar gitu Mas Aryo. Kayak aku butuh alarm itu juga dari orang lain. Oke, terakhir deh nih. Ini kita ngomong udah panjang banget, kita 5 kerasa seru ya. Seorang Mbak Ana dengan multi perannya juga sama kayak aku. Apa sih arti sukses menurut Mbak Ana sekarang? Dan apakah ada perbedaannya dengan misalnya 10 tahun lalu lah? Iya. Sekarang apa arti sukses buat Mbak Ana? Kalau aku bisa menerima segala macam kegagalan dalam setiap peran. Itu kayaknya menurut aku yang sekarang lagi aku pelajarin gitu. Karena sebelumnya aku mirip sama Mbak Nucha nih. Aku tuh kayak punya satu energi yang berlebih tentang pencapaian. Dari dulu nih, nggak tahu nih pola asuh atau apa. Jadi kayak harus jadi best gitu. Terus ya sampai akhirnya pulang sekolah ini tuh kayak aku nemuin banyak hal yang nggak sesuai rencana. Terus sampai akhirnya aku bilang, tadi aku baru bilang nih, kok aku ini ya bilang ke Mbak Tiwi gitu ya, Mbak aku kok kayak pengen agak berubah nih pola kerjanya gitu. Aku lagi agak risau dengan tumbuh kembang si Rafa Nasya gitu. Karena dia masuk preteen, terus mulai muncul banyak diskusi yang aku ngerasa kayak
kalau pas aku lagi capek banget tuh aku kayak nggak bisa ngelayanin gitu ya gitu. Terus sampai akhirnya aku oh ya udah deh, karena kalau dulu suksesnya itu sebelumnya adalah angka, ya jujur ya gitu kan, kita manusia ya basic need-nya itu ya. Ya sekarang masih butuh sih gitu, bukan berarti aku kemudian udah isi money gitu, enggak. Cuma ternyata aku belajar untuk bisa ya menerima dalam setiap kegagalan tuh kayak pengen lebih bisa apa ya Mbak, legowo ya bahasa gampangnya gitu, bisa legowo sehingga aku bisa hadir utuh ketika aku jadi ibu, ketika aku jadi anak sendiri, ketika aku jadi anak gitu, dan dengan versi yang mungkin nggak sempurna gitu. Itu filosofisnya gitu. Agak berubah ketika 10 tahun yang lalu sukses buat aku punya kantor, jadi bos, punya duit banyak, rumah gede, ya itu tetap sih gitu. Cuma kayaknya tuh ternyata di fase usia ini gitu ya, terus aku baca-baca midlife crisis menuju 40, nggak tahu tuh Mas gitu. Oh iya ada Mbak. Terus kayak anak-anak preteen gitu, misalnya anakku masuk di fase usia itu, aku jadi kayak banyak ketakutan yang membuat aku jadi kayak mempertanyakan lagi sukses buatku tuh apa. Kayaknya percuma ya kalau aku sukses dengan karir yang dulu aku pengen kejar, kemudian aku mengalami kegagalan di satu fase yaitu anak-anak gitu. Aku kayak lagi ke situ, makanya oke, anak kamu di saat ini boleh sukses, tapi KPI-nya bukan tentang apa satu yang angka atau sesuatu yang rigid gitu, tapi tentang the quality of relationship kamu dengan orang-orang penting yang kamu punya dalam hidup. Itu kayaknya aku lagi belajar ke situ. Lah aku juga. Kalau Manuja apa? Sukses menurut kamu apa? Ini kalau aku suksesnya satu versi aja ya, nggak usah banyak-banyak. Menurut aku sukses tuh kalau aku lagi sibuk, sepadat-padatnya aku meeting, syuting dan lain-lain, tapi aku masih bisa antar jemput anak sekolah dan masih bisa antarin mereka les. Walaupun tadi itu sebenarnya bikin aku burn out karena aku multitasking. Tapi hebat loh di Jakarta lagi. Di Jakarta. Nah, jadi buatku tuh suksesnya tuh itu, aku masih bisa show up ke anak-anak, tapi masih bisa juga perform di kerjaan. Itu sih. Aku amazed sama kalian berdua, ibu-ibu luar biasa multitaskingnya. Mungkin menjalani hari-harinya itu kayak reminder juga sih buat pasangan, buat bapak-bapak ini untuk melihat ibu-ibu tuh banyak pikirannya. Kadang-kadang dibikin sendiri. Tapi memang banyak, dan aku kadang-kadang kalau misalnya Nucha tiba-tiba ini kapan dia ngaturnya, tiba-tiba ada gitu loh. Jadi ada hal-hal yang seamless yang Nucha lakuin, padahal gue tahu dalam situ tuh wah itu udah kayak kapal pecah gitu, perang kali di dalamnya. Bener. Kelihatan calm banget dari luarnya, kayak bebek berenang. Iya benar. Duck syndrome ya. Jadi kayak amazed banget. Mungkin bapak-bapak di luar sana atau ini dikirim ke suaminya mungkin bahwa di pikiran ibu-ibu itu cara bekerja mungkin beda dengan kita. Bukan berarti dia kurang atau nggak maksimal, tapi butuh support, justru support dalam hal suami yang lebih secure, suami yang lebih cerita, suami yang siap pura-pura pura-pura mendengarkan dan hal seperti itu. Jadi kayak semoga podcast dengan Mbak Ana ini membantu cara berpikir perempuan, ibu-ibu, gimana entah itu CEO, entah itu kantoran, entah itu ibu rumah tangga, entah itu pedagang, entah itu apapun, ibu-ibu tuh memang punya, kalau saya ngelihat ya, cara berpikir yang berbeda yang menakjubkan dengan sendirinya. Gitu. Makasih banyak Mbak Ana. Sama-sama Mbak Nucha, Mas Aryo. Aku juga senang berasa curhat-curhat. Iya. Namanya juga curhat babu ya. Abis ini kita curhat offline nih. Oke, thank you juga parents yang udah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe dan juga komen di sini. Jangan lupa kirim ke pak suami ataupun istri kalian. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.